Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berpuasa. Semoga puasa kita selalu mendapatkan kemudahan dan kita termasuk orang-orang yang sedang berjihad di dalam melawan hawa nafsu. Nah, untuk ini dalam puasa saat ini kita semua merasakan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sebelum kita puasa mungkin kita tidak merasakan. Nah, hikmah daripada puasa ini sendiri sangat luar biasa. Di satu sisi, di samping kita juga tahu akan betapa beratnya orang yang saat ini sedang berpuasa, atau mungkin orang yang dalam kondisi satu harian tidak terkena nasi dan tidak terkena yang namanya minum. Maka untuk ini Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan tugas, kewajiban kepada kita sebagai umat muslim yang melakukan sesuatu kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semoga puasa ini akan bisa memberikan sesuatu nuansa yang akan kembali feedbacknya kepada kita untuk kita jauh lebih mengerti tentang kesulitan orang lain. Dan di bulan puasa ini banyak hal-hal yang sangat dilipat gandakan dari pahala-pahala, mulai dari puasa pertama sampai dengan puasa nanti yang terakhir. Itu banyak sekali hal-hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita untuk melipat gandakan daripada amalan-amalan yang kita lakukan keseharian. Semoga puasa ini bisa memberikan sesuatu pandangan yang mana positif di dalam puasa itu sangatlah banyak. Demi kesehatan, kadang-kadang kita juga yang mungkin kemarin-kemarin kita banyak sekali mau makan apa segala macam, itu semuanya kadangkala tidak terkontrol, yang akhirnya banyak hal-hal yang naik yang sifatnya gula darah, yang namanya hipertensi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini kita semua bisa mengurangilah apa-apa yang menjadi kelebihan-kelebihan yang ada di organ tubuh kita yang sekarang ini. Apalagi di sini banyak sekali usia kita juga sudah cukup, ya, hampir rata-rata, ya mungkin kalau masih remaja ya agak sedikit ringan, tapi itu pun juga pasti akan pengaruh. Nah, di dalam puasa ini saya ingin memberikan sesuatu tips, ya, yang tentunya sesuatu yang bisa menguatkan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan, dan jangan pernah kendor, jangan pernah juga untuk lemah di dalam menghadapi puasa selama kita itu diberikan kekuatan, selama diberikan kesehatan. Itu yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya khususnya juga buat saya mungkin sebagai orang yang bicara di sini. Saya juga menguatkan dan memotivasi diri saya bahwa saya ingin sesuatu puasa ini menjadikan kekuatan buat saya, bukan hanya pada saat ini, tetapi mungkin buat yang nanti yang akan datang setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, hal ini sangat menjadikan sesuatu pandangan, dan kita ambil positifnya di dalam bulan puasa ini agar kita itu tidak menjadi lemah. Yang pertama adalah niat. Niat kita itu jangan hanya separuh dan setengah-setengah, bahwa ini biasa kita lakukan setiap tahun, tapi tidak ada niat yang kuat yang bisa mendorong, memotivasi bagaimana secara batiniah kita itu bisa kuat di dalam menjalankannya. Nah, yang pertama yang harus diingat adalah bagaimana kemuliaan di bulan Ramadan yang diharapkan oleh setiap umat muslim untuk bisa bertemu di dalam bulan yang mulia ini. Karena banyak hal-hal yang tidak diketahui mungkin oleh kita sebagian orang awam,
bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini akan selalu mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia. Nah, ini yang pertama. Jangan kita mengejar puasa ini hanya sebatas kewajiban dan sekedar ya kita jalankan seperti itu. Menurut saya bukan itu saja, tapi banyak hal-hal yang di dalam puasa ini yang mungkin belum kita korek satu persatu, karena sebagian kita memang ya jujur bahwa mungkin ilmu agama kita juga masih banyak kekurangan, dan inilah pembelajaran. Nah, mungkin saja pembelajaran saat-saat seperti ini, seperti kita yang mungkin jarang membaca Al-Quran, saat ini juga kita membaca Al-Quran yang mungkin satu ayat dua ayat ya, dan yang mungkin tadinya belang belentong yang namanya, mohon maaf ini belang belentong namanya sholat 5 waktunya. Nah, saat sekarang ini bisa dia menjadi penuh ya, ditambah lagi dengan tarawih ya yang sudah dilakukan kita ini selama 7 hari ya, kalau sekarang ini 7 harian, dan mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan kemarin selama 7 hari ini mendapatkan sesuatu keberkahan dan semua bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama selalu ingin menyelesaikan puasa ini dengan tanpa cacat. Yang kedua, di dalam puasa ini harus kita akui bahwa angkara murka atau nafsu yang ada di dalam diri kita ini sangat-sangat masih luar biasa. Apalagi dengan adanya persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah persoalan ekonomi. Dengan kondisi puasa yang saat ini, kondisi yang sangat bertepatan dengan kenaikan BBM, dengan kenaikan harga-harga, dan yang terjadi yang kita lihat saat ini adalah kelangkaan daripada minyak goreng. Nah, ini puasa ini sungguh berat, terutama juga buat ibu-ibu. Namun saya percaya apapun yang menjadi beratnya puasa ini, insya Allah pasti akan bisa kita jalankan dengan cara dan dengan kekuatan iman Islam kita, dan kita ingin menunaikan ibadah ini menjadi satu satu pelajaran untuk kita untuk lebih bersabar. Maka di dalam puasa ini dengan kenaikan BBM, kelangkaan minyak goreng dan lain-lain sebagainya, ini justru belajar, kita diajarkan dengan alam ini sendiri untuk ya menekan yang namanya angkara murka atau nafsu yang berlebihan di dalam diri kita. Nah, semoga kita semua siap dan kita semua bisa menjalankan ini, dan kita bisa meninggalkan hawa nafsu yang berlebihan di dalam diri kita ya, karena setan itu ya terutama di dalam diri kita ini ada yang namanya nafsu yang mungkin dikatakan adalah setan yang selalu membisikkan kita sesuatu yang ya katakanlah menyeret kita ke dalam suasana yang negatif ya. Namun di dalam puasa ini kita selalu ingat bahwa saya sedang berpuasa. Nah, itu yang menjadikan kekuatan kita di dalam bulan puasa ini bisa menjadi kuat dan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan. Dan untuk di dalam bulan puasa ini ada nanti ya tentang kemuliaan yang dijanjikan, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini adalah satu malam kemuliaan yang akan turun, dan itu juga diyakini oleh beberapa ulama dan para pemuka-pemuka agama bahwa kehadiran malam Lailatul Qadar ini biasanya pada saat-saat malam ganjil. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu, atau mungkin juga malam genap dengan versi-versi yang sudah ada di dalam aturan-aturannya. Dan itu semuanya kita yakini bahwa di dalam
puasa 10 hari terakhir akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan sangat luar biasa pahala yang dijanjikan di dalam sana itu. Wah, kurang lebih kalau hitungannya hitungannya itu dengan tahun, dia bisa sampai dengan 83 tahun. No, 83 tahun lebih ya. Itu salah satu yang namanya pahala yang mungkin seumur hidup kita belum tentu bisa, dan hidup kita pun belum tentu juga bisa mencapai angka 83 tahun. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita. Marilah kita jalani puasa kita ini dengan baik. Semoga puasa kita ini bisa merubah apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita yang kemarin. Ini bisa kita lunturkan pada saat ini, kita bisa redam pada saat ini, dan kita akan bisa berubah untuk saat ke depan setelah menjalani ibadah puasa. Nah, puasa adalah sesuatu pelajaran yang sangat berarti buat kita ya. Dari sisi ilmu kedokterannya mungkin juga ketemu. Yang biasanya kita makan siang, minum siang ya, dengan segala aktivitas kita dan sebagainya. Nah, di dalam puasa ini mungkin pencernaan ya dan lain-lain yang ada di dalam tubuh kita ini akan bisa sedikitnya ada remnya lah pada saat siang hari. Walaupun nanti kalau sudah berbuka puasa ya jangan terus balas dendam ya. Balas dendam, apa saja dimakan, apa saja diinginkan, dibeli, tapi toh akhirnya menjadi mubazir. Dalam arti apa? Tidak termakan juga, karena kondisinya kita sudah minum, sudah sedikit ketemu makanan, sudah kenyang ya. Kadangkala apa yang kita buat, apa yang kita sajikan menjadi mubazir ya, menjadi tidak termakan, dan ya sayang sebetulnya. Nah, yang paling mengerikan nanti pada saat puasa ini, orang banyak berlomba-lomba ingin menyediakan yang terbaik. Niatnya benar, baik, tapi kemungkinan jadi memaksakan diri. Salah satunya saya katakan memaksakan diri, mencari yang namanya kelebihan, maksud saya kelebihan untuk di sini menyiapkan segala sesuatu yang sifatnya ya, termasuk makanan untuk lebaran dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Nah, untuk itu saya berharap bahwa kita juga jangan terpancing dengan itu, karena itu juga maksa juga tidak baik. Yang akhirnya setelah nanti lebaran malah jadi kocar-kacir, kita mesti harus menutupi ini. Ya, ini sih saran saja, karena yang saya alami itu seperti itu dulu nih. Sebelum saya itu mungkin saat sekarang sudah tidak bekerja ya, saya pikir ya yang begitu biasalah gitu ya. Tapi dulu pada waktu saya kerja itu ya seperti itu ya, butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya semua kita sajikan untuk yang terbaik. Memang di dalam Idul Fitri nanti kita harus menyajikan yang terbaik, termasuk yang menjadi terbaik adalah pikiran, hati kita bersih. Itu sebetulnya yang diinginkan ya. Soal masalah menyajikan yang terbaik dengan makanan, minuman dan sebagainya, itu mungkin nomor 2 dulu. Bila mana mampu ya silahkan, dan sebaik-baiknya monggo-monggo saja, silahkan semuanya dijalankan. Tapi bila tidak mampu jangan dipaksakan, sekedar ada apa adanya, dan semua bukan dilihat dari yang ada, dan semua sama-sama merayakan Idul Fitrinya itu nanti akan lebih meriah lagi dengan kita berjabat tangan, saling memaafkan ya, satu sama lain secara lahir, secara batin, agar kita setelah puasa nanti bisa bersih lahir dan batin kita, dan kita bisa mengurangi apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita sebelum puasa yang tahun ini kita lakukan, dan itu bisa kita rem saat sekarang dan bisa kita realisasikan yang akan datang. Dan inilah yang saya melihat
Di puasa sendiri kita sudah banyak pemborosan kalau saya bilang. Pemborosannya apa? Saya di rumah kadang-kadang melihat masak ini, tapi begitu lihat nggak kemakan lagi. Nah ini ya harapannya kita ya belajarlah untuk menghemat. Nah itu yang dinamakan nafsu. Sedikit demi sedikit yang saya katakan, ada nafsu yang di dalam kita yang harus kita lawan. Nah itulah salah satu daripada yang saya bilang, selain niat kita yang kuat ya kan, juga nafsu ini juga harus kita kendalikan. Nah nafsu yang saya katakan tadi ya termasuk tadi penyiapan pada waktu buka puasa yang sangat berlebihan. Terus kita nafsu untuk menjadikan lebaran ini bisa lebih mewah dan wah lagi. Ya ini desena nafsu. Jadi kalau kita bicara tentang nafsu, banyak hal yang nafsu-nafsu ini kita harus kendalikan. Semoga semuanya bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dan harapan saya tentunya puasa tahun ini adalah puasa yang membuat kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan saya rasa itu dulu yang saya sampaikan kepada semuanya. Kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu diberikan kemuliaan, dikuatkan iman Islam kita, diberikan sehat yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.